Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Zuledi Zulfiandi, bisa dipanggil Jul, bisa dipanggil Pian, bisa dipanggil Zuledi. Di channel Melayu Sambas. Oke, di situ saya kembali membahas yang fenomena di kampung kita di Sambas tuh, apa yang disebut dengan tungkal. Oke, TUTNKAKL, tungkal. Ya dipercaya masyarakat kita itu udah menjadi kepercayaan masyarakat ya bahwa tungkal ya diakibatkan nembok telaga kaba ya, kalau bahasa nasionalnya sumur tua yang udah nggak dipakai, kaba bahasa kampung kaba. Oke. Tunggal tuh saya tanyakan juga ke guru-guru kita, tentunya kepada orang yang ngerti mungkin tentang jin kan. Ternyata tungkal tuh kalau kita kaji-kaji ada hubungannya dengan jin. Jin yang diam di air memang ada. Di air telaga-telaga kaba yang daan pada penghuninya ya, memang udah didiamnya oleh jin. Orang yang tungkalnya diganggu oleh jin, dapat penyakit yang macam-macam. Tapi kayak memang ada ya, ternyata kalau di dalam dunia jinnya memang ada. Kalau jin kan missing suka nak mengganggu, kalau setan tuh ya, setan suka nak ngacau. Cuman selama yang dia caunya dan ada peninding ya bisa dia caunya. Contoh, umpamanya kurangnya iman kepada Allah ya bisa menyebabkan mudahnya jin mengganggu kita ataupun ngacau kita. Kedua, kurangnya peninding, maksudnya gitu, kita entah tekan ngapa-ngapa beraktivitasnya lupa baca bismillah ya, lupa baca doa macam-macam kan, entah baca al-fatihah, surah-surah pendek, surah baca an-nas ataupun apa, lupa. Kita kurang bersandah kepada Allah, tuang bertawakal ya, jadi mudah jin masuk ke kita ataupun mengganggu kita, mood kita sakit. Ya. Mungkin tapi yang gangguan jin itu banyak faktor. Pertama, faktor kita disukai, dia bisa ganggu kita. Kedua, faktor keturunan. Entah nek datuk moyang kita dulu ada naruh jin, entah bukannya naruh silang nyemah-nyemah kayak, jadi jinnya berbatah dengan dia. Jadi nak kita meninggal ya laki ke ayah kita, ayah kita meninggal laki ke kita. Mudahnya kita buang dengan ibadah, dengan pemutusan jin. Kalau kita dah anak nyemah ya insya Allah dia buang dengan sendirinya gitu. Kalau kita beribadah, beramal, tauhid kita udah lurus, insya Allah dia. Oke, yang kita bahas tuh cuman gitu yang jadi masalah kan di masyarakat kita kan terlalu takut, terlalu apa ya, macam jin tuh ya ditakutinnya ya, macam takut dengan jin ya. Sampai berobat pun dengan dukun kan, macam-macam lah dukun kan, tidak nak ngomong kan. Saya dulu nanya cerita ada orang berobat dengan tah dukun tah apa ke, pakai tanongkan apa nanda untuk kau tuh rumahmu tuh ada telaga Ka'bah di bawah rumahmu tuh, gara-gara lah kau sakit tuh jadinya lah kayaknya, sampai apa lah disuruh mengubuhkan tehel.
Bayangkan berobat be, kubuhkan tehelnya. Lah kayak di pangkungnya, pangkung cari lagi kabak ya, bayangkan. Kayak saking takutnya tadi be. Supaya kau dan sakit kelak. Oke, lakak ye menjumpai telage ye yang dah kita kubuhkan tehelnya, kita jumpai telage ni, kita beri napas. Dah napas apa dan tahu lah, beri napas ini pokok mungkin yang kita ketahui mungkin napas-napas yang pakai palon ataupun pakai abi, yoi. Entah tuh napas apa juga untuk kenapa, entah tuh jin bernapas ke ataupun jin dah tertembok terlempar kali di dalamnya ya. Tapi tang bisa ngacau dah terlempar di dalam kena tembok le batu le tanah tang masih bisa ngacau. Logikanya kayak tak mungkin kan. Cuman dukun tuh kan jak sekali dia nak ngomong. Kayaknya sampai segininya ya. Itu saya nak bercerita sedikit simpel aja. Saya kan udah saja mempelajari tentang jin walaupun tidak banyak, sedikit ya tentang gangguan jin tuh kan simpel ya. Kalau memang kita tidak banyak ilmu, cukup dengan apa yang kita lakukan ya, umpamanya telage kabak ya nak kita bangun entah kita nak bangun apa di sini kan, entah nak bangun rumah, entah nak bangun villa, entah nak bangun tempat-tempatnya santai ataupun apa ya kan, hak kita ya, milik kita. Terus kita harus makanya kita disunahkan setiap ngapa-ngapain bismillah, bacalah doa, kata Rasulullah kan anjurannya kan apapun ialah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti gangguan jin, gangguan macam-macam lah, hanya biar bahasa biar antu jerada, antu paloi apa tu kambingnya kan. Pokoknya intinya jin lah, jin yang ngacau kita. Selama kita baca bismillah, insyaallah dan PAP. Ditambah lagi dengan surah-surah pendek. Bagi kita ketika anak nembok lagi kita tambah dengan Al-Baqarah. Jangankan jin naik. Ketua antu jerada segalaan Pak Aloi, segalaan apa ya, tetap lari deh. Al-Baqarah yang paling takut di Al-Baqarah. Sangat banyak ya Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai sikit lagi ayat kursi. Tambah lagi ayat 102 ke, atau ditambah lagi 3 terakhir 4 terakhir ke lillahi ma fis sama. Insyaallah kita tidak diganggu lah jin. Simple kan? Ya dah saya buktikan. Orang macam-macam ngomong, saya buktikan, saya baca telage kabak waktu pas kami nak bangun ada nak buat kandang ayam. Kandang ayam saya tembok, saya bacakan, insyaallah alhamdulillah sampai gitu. Bukan kita nak sombong, tapi yang memang dah inyan anjuran Rasulullah ya, memang inyan. Kita kan percaya dengan anjuran Rasulullah ya, hadis dan PAP. Selama kita yakin, usaha kita sombong aja. Bismillah, ya Allah jagalah kami dari malapetaka ataupun dari gangguan makhlukmu. Hal yang gaib ya kita serahkan kepada Allah dah. Alhamdulillah sampai gitu. Jadi silah nyari aja nak nutup telage kabak segalaan ya kan hak kita. Selama kita bismillah kan. Buktinya memang nyan dan tapi insyaallah. Kedua buktinya gitu. Saya mengalami di suatu tempat ya, kami perkumpulan waktu sama-sama masih muda lah masih ABG-nya lah. Biar tuh ceritanya ke sarungan, seorang lagi ke sarungan, tahu kita ke sarungan, ini macam buntal-buntal lebih kerau-kerau dan berguling-guling deh kan, ada pun kasar apa deh kan, berguling-guling. Nang biak untuk bercacaan ya. Allah ada sama sih. Bagi jumpa yang kerau-kerau ya, jumpa yang kelatap-kelatap ya dah. Mulai nak apa tuh kan.
kesaungan jadinya. Wah, tahu apa kesaungannya. Ternyata biar kesaungan ngacawi. Ngacau ngomong dak tentu arah mata yang dicinat. Alah kayak saya pun bingung kan. Biar bercacaan saya bingung. Ada yang berani, orang berapa yang berani meragangnya. Ternyata yang meragangnya ya kesaungan juga. Udah makin banyak. Makin kelatap-kelatap juga, makin kau-kau. Lah kayak ada yang berani meragangnya saungan juga, ujung-ujungan meramai yang kesaungan. Jadi saya pun, tapi saya kan masih ingat juga dengan pesan guru kita kan, kalau kita Bismillah ya jin tak bisa ngacau ya kan. Nah, saya pasrah ya pokok tingdah nah kesaungan lah ya. Kesaungan pun yang penting dan kesaungannya ya pokok sana sampai pasrah ya. Pagi Bismillah, kita minta perlindungan kepada Allah kan. Kita komitmen kita harus, aku tuh Allah, minta tolong dengan Allah. Setan tuh kan lemah kalau kita berlindung kepada Allah. Yakinkan. Ternyata saya pagi, wah yang kesaungan dia takut dengan saya, tercinak-cinak dari ketakutan. Saya pegang dia kerau-kerau. Wah, ternyata cukup dengan Bismillah ataupun kita keyakinan kita dengan Allah ya membuat setan kerau-kerau. Apalagi kita baca, kan saya bacakan macam-macam nih ya, yang saya apa kan surah-surah pendek apa kan saya bacakan. Ternyata bercacak-cacak deh, bercacak saya tangkap, makin kerau-kerau. Ternyata dia sakit. Kalau kita cukup baca Bismillah aja, kita tambah dengan Al-Fatihah, kita tambah dengan surah-surah pendek. Dia memang luar biasa. Sampai dia ngomong dengan saya yang kesaungannya deh. Usna, kau senak kau ambil dia dari kami. Marah dia marah. Nak ninju tak bisa. Nak nempeleng tak bisa. Tangannya kau depan saya. Ternyata cukup kita Bismillah be. Pertolongan Allah cepat ya, cepat. Ya bukti bahwa yang namakan tungkal ataupun yang namakan pokoknya sejenis gangguan jin be. Cuman bisa mengganggu orang yang tidak membaca doa, tidak meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua kurangnya iman iyalah yang bisa diganggunya. Bukan yang kena santet, yang kena pelet, yang kena ain, yang kena apa macam-macam ya gangguan jinnya. Orang yang lemah imannya, tauhidnya lemah, akidahnya lemah. Sikit-sikit percaya dengan benda itu nyuruhano. Ya dah lemah akidah. Kayak mundaan japai pamentang HP nyuruhano benda itu bisa bala ya akidah kita dah berkurang. Disinilah yang jin mudah nak masuk ke kita ataupun nak mengacau kita ataupun nak nyakiti kita. Kan? Jadi kita harus kuat tauhid kita. Bayangkan kalau kita dan kuat tauhid kita, berobat ke dukun. Seperti tadi kan? Kau tuh nembok tanah, nembok telaga Ka'bah katanya. Kau kubuhkan rumahmu, kau bangun baru, rumah tu kau bakar, hanya dukun kan sekali tidak ngomong. Lah kayak ada telaga kau gali age, kau beri napas. Bayangkan. Sampai segenya takutnya pada jin tak boleh. Kita takut hanya kepada Allah. Tapi kita tak boleh sombong. Senak kelak mantang-mantang dah. Berpegang kepada Allah Ta'ala lalu kau jin ramai-ramai kita istighfar kuat dan boleh. Kita melawan jinnya dengan Allah, dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Kita kan kita merasa kita kuat ya dan boleh. Karena kita Bismillah tadi jin yang kesakitannya karena Allah. Cukup dengan nama Allah ya mukjizat apa ataupun karomahnya luar biasa ya. Selama kita pegang Allah ya. Senak kita sombong. Kita bisa membuat jin sakit, jin takut dia kan atas tadi ya kita minta tolong dengan Allah pasrah kan. Bukan kita kekuatan kita seorang. Kita bisa apa ya? Jaga ya. Kalau memang kita dah diganggunya masih kena, berarti memang kita masih kurang minta perlindungan, masih kurang yakin, masih kurang pasrah. Kan jaga dia. Iya.
Oke lah untuk kan kawan-kawan ataupun adik-adik, abang-abang, atuk-atuk, nenek-nenek, naki-naki, nek mungkin salah kesalahan dalam ngomong tuh minta maaf ya, tapi iyalah yang saya tahu ya Pak Ustadz, kita harus tauhid, kita kuat, harus kita tidak terlalu berlebihan takutnya daripada jinnya di bawah kita, apa ya, kita lebih mulia dari jin, jangan sampai kita minta tolong dengan jin. Kita apa gitu, setan kan musuh kita, harus dilawan, bukan beri itu beri ini, diberi semah itu semah ini. Ya makin suka deh, oh ini manusia nih bisa nih anu nih mah aku masa kan. Wah dia harus ketakuti aku takut itu buat sakit apa enggak, jadi bisa jadi mudah deh mau kita sakit, tapi kita yakin pada Allah, kita tidak takut pada jin, ya insya Allah kita dan apa ya, lillahi dah ya, billah pegang pada Allah, ya Allah saya dolok saja kan di hutan, biak yang kesaungan di hutan karena dan pelindungan kita bisa amalkan baca ya, biar ada orang berapa balik dari hutan kawan saya kesaungan, alhamdulillah saya daan karena saya kan ada juga sedikit baca dia, walaupun cuman bismillah ataupun entah Anas, surah Anas, alhamdulillah aman. Dan juga manfaatnya banyak kalau kita satu udah diganggu jin, kedua kita dimudahkannya urusan kita kan di dalam hutan, entah kita nak ngape, entah nak digigit binatang buas ya, kita bisa terlindung juga, bukan jin tolen, bisa kita melindungi dari gangguan makhluk lain, makhluk yang berbisa ya. Oke, salam tauhid, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada salah maafkan, kalau ya ada manfaatnya sama-sama kita amalkan, karena kita sama-sama Islam, saling memberitahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Zulfiandi, bisa dipanggil Jul, bisa dipanggil Pian, bisa dipanggil Zuledi, di channel Melayu Sambas. Oke, di situ saya kembali membahas yang fenomena di kampung kita di Sambas tuh, apa yang disebut dengan tungkal. Oke, TUNKAKL, tungkal. Ya dipercaya masyarakat kita itu udah menjadi kepercayaan masyarakat ya, bahwa tungkal ya diakibatkan nembok telaga Ka'bah. Telaga Ka'bah ya, kalau bahasa nasionalnya sumur tua yang udah dipakai Ka'bah, bahasa kampung Ka'bah. Oke. Tunggal tuh saya tanyakan juga ke guru-guru kita, tentunya kepada orang yang ngerti mungkin tentang jin kan. Ternyata tungkal tuh kalau kita kaji-kaji ada hubungannya dengan jin yang diam di air memang ada. Di air telaga Ka'bah yang daan pada penghuninya ya, memang udah didiamek oleh jin. Orang yang tungkalnya diganggu oleh jin, dapat penyakit yang macam-macam. Tapi kayak memang ada ya, ternyata kalau di dalam dunia jinnya memang ada. Kalau jin kan missing suka nak mengganggu, kalau setan tuh ya, setan suka nak ngacau. Cuman selama yang dia caunya dan ada peninding ya bisa dia caunya ya. Contoh umpamanya kurangnya iman
kepada Allah ya bisa menyebabkan mudahnya jin mengganggu kita ataupun ngacau kita. Kedua, kurangnya pendinding, maksudnya gitu. Kita entah tekan ngapa-ngapa beraktivitasnya lupa baca bismillah, ya lupa baca doa macam-macam kan, entah baca Al-Fatihah, surah-surah pendek, surah baca An-Nas ataupun apa ya lupa. Kita kurang bersandar kepada Allah, kurang bertawakal ya, jadi mudah jin masuk ke kita ataupun mengganggu kita, mood kita sakit. Ya. Mungkin tapi yang gangguan jin itu banyak faktor. Pertama, faktor kita disukai dia bisa ganggu kita. Kedua, faktor keturunan. Entah nek datuk moyang kita dulu ada naruh jin, entah bukannya naruh silang nyemah-nyemah kayak, jadi jinnya berbatah dengan dia. Jadi nak kita meninggal ya lari ke ayah kita, ayah kita meninggal lari ke kita. Mudahan kita buang dengan ibadah, dengan pemutusan jin. Kalau kita dah anak nyemah ya insyaallah dia buang dengan sendirinya kita. Kalau kita beribadah beramal tauhid kita udah lurus insyaallah dia. Oke, yang kita bahas tuh suah cuman gitu yang jadi masalah kan di masyarakat kita kan terlalu takut, terlalu apa ya, macam jin tuh ya ditakutinnya macam takut dengan jin ya. Sampai berobat pun dengan dukun kan, macam-macam lah dukun kan dia nak ngomong kan. Suah saya dulu nanya cerita ada orang berobat dengan tah dukun tah apa ke, pakai tanongkan apa nanda untuk kau tuh rumahmu tuh ada telaga Ka'bah di bawah rumahmu tuh, gara-gara lah kau sakit tuh jadinya lah kayaknya sampai apa lah disuruh mengubuhkan tehel. Bayangkan berobat kubuhkan tehelnya. Lah kayaknya di pangkungnya pangkung cari lagi kabak ya, bayangkan. Kayak saking takutnya tadi supaya kau dan sakit kelak. Lah kayaknya menjumpai telaga yang kita kubuhkan tehelnya, kita jumpai telaganya, kita beri napas. Napas apa dan tahu lah, beri napas ini pokok mungkin yang kita ketahui mungkin napas-napas yang pakai palon ataupun pakai abi entah tuh napas apa juga untuk kenapa, entah tuh jin bernapas ke ataupun jin dah tertembok terlempar kali di dalamnya ya. Tapi tang bisa ngacau dah terlempar di dalam kena tembok batu tanah tang masih bisa ngacau, logikanya kayak tak mungkin kan. Cuman dukun tuh kan jak sekali dia nak ngomong kayaknya sampai segininya ya. Itu saya nak bercerita sedikit simpel aja. Saya kan udah sudah mempelajari tentang jin walaupun tidak banyak, sedikit ya, tentang gangguan jin tuh kan simpel aja. Kalau memang kita tidak banyak ilmu, cukup dengan apa yang kita lakukannya, umpamanya telaga Ka'bah nak kita bangun, entah kita nak bangun apa di sini kan, entah nak bangun rumah, entah nak bangun villa, entah nak bangun tempat-tempatnya santai ataupun apa ya kan, hak kita ya, milik kita. Terus kita harus makanya kita disunahkan setiap ngapa-ngapa bismillah, bacalah doa, kata Rasulullah kan anjurannya kan apapun ialah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti gangguan jin, gangguan macam-macam lah, hanya biar bahasa biar antu jerada antu paloi apa tu kambiknya kan. Pokoknya intinya jin yang ngacau kita. Selama kita baca bismillah insyaallah dan PAP, ditambah lagi dengan surah-surah pendek,
bagi kita mun kita ketika anak nembok selagi kita tambah dengan Al-Baqarah. Jangankan jin naik, ketuan tu jerada segalaan Pak Alui segalaan apa ya tetap lari deh. Al-Baqarah yang paling takut di Al-Baqarah. Sudah banyak ya Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai sikit lagi ayat kursi. Tambah lagi ayat 102 ke ataupun ditambah lagi 3 terakhir 4 terakhir ke Lillahi ma fis sama. Insyaallah kita tidak diganggu oleh jin. Simple kan? Ya dah saya buktikan. Orang macam-macam ngomong. Saya buktikan, saya baca. Selagi Ka'bah waktu pas kami nak bangun ada nak buat kandang ayam. Kandang ayam saya tembok, saya bacakan, insyaallah alhamdulillah sampai gitu. Bukan kita nak sombong, tapi yang memang dah inyan. Anjuran Rasulullah ya memang inyan. Kita kan percaya dengan anjuran Rasulullah ya, hadis. Dan PAP. Selama kita yakin, usaha kita sombong aja. Bismillah, ya Allah jagalah kami dari malapetaka ataupun dari gangguan-gangguan makhlukmu. Hal yang gaib ya kita serahkan kepada Allah dah ya. Alhamdulillah sampai gitu. Jadi silah nyari lagi nak nutup telaga Ka'bah segalaan ya kan hak kita. Selama kita bismillah kan. Buktinya memang nyan dan tapi insyaallah. Kedua buktinya gitu. Saya mengalami di suatu tempat ya kami perkumpulan waktu sama-sama masih muda lah masih ABG-nya lah. Biar tuh ceritanya ke sarungan. Seorang lagi ke sarungan. Tahu kita ke sarungan. Ini macam buntal-buntal kau-kau dia berguling-guling dia kan. Ada pun kasar apa dia kan berguling-guling. Nang biak untuk bercacaan ya. Allah ada sama sih. Bagi jumpa yang kau-kau ya, jumpa yang kelatap-kelatap ya dah. Mulai nak apa tuh kan? Kesarungan je nya. Tahu apa kesarungannya. Ternyata biak ya kesarungan ngacawi. Ngacau ngomong dak entan tuarah mateng ticinat. Alah kayak saya pun bingung kan. Biak bercacaan saya bingung. Ada nang berani orang berapa yang berani meragangnya. Ternyata yang meragangnya ya kesarungan juga. Udah makin banyak. Makin kelatap-kelatap juga, makin kau-kau. Lagi ada yang berani. Meragangnya sarungan juga. Jangan meramai yang kesarungan. Jadi saya pun, tapi saya kan masih ingat juga dengan pesan guru kita kan. Kalau kita bismillah ya, jin tak bisa ngacau ya kan. Saya pasrah ya pokoknya. Kating dah kesarungan lah ya. Kesarungan pun yang penting dan kesarungannya ya pokoknya sampai pasrah ya. Pagi bismillah kita minta perlindungan kepada Allah kan. Kita komitmen kita harus aku tuh Allah minta tolong dengan Allah. Setan tuh kan lama kalau kita berlindung kepada Allah. Yakinkan. Ternyata saya pagi wah, yang kesarungan dia takut dengan saya, tercinak-cinak dari ketakutan. Saya pegang dia kerau-kerau. Ternyata cukup dengan bismillah ataupun kita keyakinan kita dengan Allah ya membuat setan kerau-kerau. Apalagi kita baca. Kan saya bacakan macam-macam nih ya, yang saya hafal kan surah-surah pendek apa kan saya bacakan. Ternyata bercacak-cacak deh, bercacak saya tangkap, makin kerau-kerau. Ternyata dia sakit. Kalau kita cukup baca bismillah aja, kita tambah dengan Al-Fatihah, kita tambah dengan surah-surah pendek. Dia memang luar biasa. Sampai dia ngomong dengan saya yang kesarungannya deh. Usna kau kau ambil dia dari kami. Marah. Nak ninju tak bisa. Nak nempeleng tak bisa. Tangannya kau depan saya. Ternyata cukup kita bismillah bang. Pertolongan Allah cepat. Ya bukti bahwa yang namakan tungkal ataupun yang namakan pokoknya sejenis gangguan jin
cuman bisa mengganggu orang yang tidak membaca doa, tidak meminta perlindungan kepada Allah. Kedua, kurangnya iman. Iyalah yang bisa diganggunya. Bukan yang kena santet, yang kena pelet, yang kena ain, yang kena apa ya, macam-macam ya, gangguan jinnya. Orang yang lemah imannya, tauhidnya lemah, akidahnya lemah. Sikit-sikit percaya dengan benda itu nyuruhano. Ya dah lemah akidah. Kayak mundaan japai pamentang HP nyuruhano benda itu bisa bala ya akidah kita dah berkurang. Disinilah yang jin mudah nak masuk ke kita ataupun nak mengacau kita ataupun nak nyakiti kita. Kan? Jadi kita harus kuat tauhid kita. Bayangkan kalau kita dan kuat tauhid kita, berobat ke dukun. Seperti tadi kan? Kau tuh nembok tanah, nembok telaga Ka'bah katanya. Kau rubuhkan rumahmu, kau bangun baru, rumah itu kau bakar. Hanya dukun kan sekali tidak ngomong. Lah kayak ada telaga kau gali age, kau beri napas. Bayangkan. Sampai segenya takutnya pada jin tak boleh. Kita takut hanya kepada Allah. Tapi kita tidak boleh sombong. Senak kelak mantang-mantang dah. Berpegang kepada Allah Ta'ala lalu kau jin ramai-ramai kita istighfar kuat dan boleh kita melawan jinnya dengan Allah, dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Kita kan kita merasa kita kuat ya dan boleh karena kita bismillah tadi jin yang kesakitannya karena Allah cukup dengan nama Allah ya mukjizat apa ataupun karomahnya luar biasa ya. Selama kita pegang Allah ya. Senak kita sombong, kita bisa membuat jin sakit, jin takut dia kan atas tadi ya kita minta tolong dengan Allah pasrah kan, bukan kita kekuatan kita seorang. Kita bisa apa ya? Jaga ya. Kalau memang kita dah diganggunya masih kena, berarti memang kita masih kurang minta perlindungan, masih kurang yakin, masih kurang pasrah. Kan jaga deh. Iya. Okelah untuk kan kawan-kawan ataupun adik-adik, abang-abang, atuk-atuk, nenek-nenek, naki-naki, wan-wan mungkin salah kesalahan dalam ngomong tuh minta maaf ya, tapi iyalah yang saya tahu ya Pak Ustadz, kita harus tauhid kita kuat, harus kita tidak terlalu berlebihan takutnya daripada jinnya di bawah kita kita lebih mulia dari jin. Jangan sampai kita minta tolong dengan jin. Kita setan kan musuh kita, harus dilawan, bukan beri itu beri ini, diberi semah itu semah ini. Ya makin suka deh, ini manusia ni bisa ni mah aku masa kan. Wah dia harus aku takut dia tu buat sakit apa. Jadi bisa jadi mudah dia mau kita sakit. Tapi kita yakin pada Allah, kita tidak takut pada jin. Ya insyaallah kita dan apa lillahi dah ya. Billah. Pegang pada Allah, ya Allah. Saya dolok saja kan. Hutan, biak yang kesaungan di hutan. Karena dan perlindungan kita. Bisa saya amalkan baca ya. Biar ada orang berapi balik dari hutan, kawan saya kesaungan. Alhamdulillah saya daan. Karena saya kan ada juga sedikit baca dia walaupun cuman bismillah ataupun Anas, surah Anas, alhamdulillah aman. Dan juga manfaatnya banyak. Kalau kita satu udah diganggu jin, kedua kita mudah dimudahkannya urusan kita kan di dalam hutan, entah kita nak ngape, entah nak digigit binatang buas, ya kita bisa terlindung juga, bukan jin tolen. Bisa kita melindungi dari gangguan-gangguan makhluk lain, makhluk yang berbisa. Ya. Oke, salam tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada salah maafkan, kalau ya ada manfaatnya, sama-sama kita amalkan. Karena kita sama-sama Islam, saling memberitahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.